Ini adalah adab bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyasu anil khalqi, tidak berpatokan, tidak berpegangan, tidak nyandar ama makhluknya. Begitu. Apakah sama jabatan? Pasti bakal stres kalau dia nggak jadi. Apakah dia ama apa saja dah, bergantung ama makhluk, pasti bakalan kecewa. Maka bergantung sama Allah, sabab makhluk, tapi bergantung kepada musabbibul asbab, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bergantung sama Allah, bagaimana kucing masih hidup padahal kerjaan enggak punya, kantor enggak ada, karena dia bergantung sama Allah. Padahal sama air takut, rezekinya ada di air, masih hidup sampai sekarang karena ngarepnya sama Allah. Lihat manusia yang ngarepnya makhluk, sama jabatan ngadepin pensiun stres, ngadepin corona dia stres. Kenapa? Karena ngarep sama makhluk, dan itu bukan akhlak yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-12, adab kita al-khudu' tahtal haibah. Kita kudu tunduk hati kita dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup jangan sombong. Yang sombong juga mati kayak Fir'aun. Korun mati juga, yang duitnya banyak, sombong mendem. Apatah lagi kita punya motor satu butut, sombong mau ngapain? Begitu. Jagoan, ya Allah, sama sakit gigi aja nangis, itu jagoan. Begitu. Apalagi kita yang bukan jagoan. Begitu. Jadi kita kudu tunduk sama Allah. Jangan kita sombong dalam kehidupan. Sebab itu tidak benar. Begitu, tidak benar. Kita hidup di bumi, maka akhlak kita namanya ngasor, membumi. Jangan gaya kita ngelangit. Apa karena keturunan kita? Apa karena harta kita? Apa karena ilmu kita? Apa karena jabatan kita? Jangan ngelangit. Udah ngasor aja. Kudu rendah hati. Karena itulah adab. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang tidak rendah hati sulit untuk tinggi derajatnya. Karena dia adabnya salah. Yang sombong adalah Allah. Boleh, karena semuanya milik dia. Kita mah barang titipan, nggak perlu disombongkan. Ujungnya habis juga. Maka tawadhu'lah kita di dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-13, adab kita bersama Allah, kita kudu patah hati. Kita kudu menyesal di dalam diri kita karena malu kepada Allah kurang ibadah. Kita banyak nyeselnya. Ya Allah, umur kita yang dibuang banyak banget buat sia-sia, nongkrong-nongkrong yang disebut kongres, kongko-kongko, ora beres. Itu banyak. Sedangkan umur yang masih ada tinggal sedikit. Malu kita sama Allah. Kita kecewa, sedih kita sama Allah sehingga umur yang ada dimanfaatkan. Andai kita ibadah banyak, kita pun juga masih merasa dikit. Karena kekuatan yang ada Allah beri kepada kita. Kita kudu malu karena banyak teledor kita dalam ibadah kepada Allah. Ibadah kita masih pas-pasan, tapi pengennya diberikan rezeki berkelimpahan. Ini namanya enggak benar. Maka kita jangan banyak menuntut Allah, tapi tuntut diri kita untuk mengakui
kekurang maksimalan kita dalam ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa isarul haqqi 'alal batil. Dan kesepuluh yaitu mendahulukan yang benar, 'alal batil, menanggalkan atas kebatilan. Wal iyasu anil khalqi, ke-11, putus pengharapan daripada makhluk. Wal khudu'u tahtal haibati, ke-12, ketawaduan, tunduk hati di bawah haibah, rasa takut kepada Allah. Wal inkisaru tahtal haya, dan terpecahnya hati di bawah rasa malu kepada Allah. Wasukunu an hiyalil kasbi siqatan bid-dhamani. Dan ke-14, tenangnya hati daripada berbagai upaya-upaya usaha, karena percaya penuh dengan jaminan Allah. Wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala, dan bertawakal atas kurnia Allah. Ma'rifatan bihusnil ikhtiyari, karena mengenal dengan bagusnya ikhtiar. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharik. Dan ini seluruhnya seyogianya bahwa ada syiarmu pada seluruh malam dan siangmu. Fa innaha adabus suhbati ma'a sahibin la yufariquka. Dan yang demikian itu adab-adab bersahabat bersama sahabat yang tidak pernah berpisah dengan kamu. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Sedangkan makhluk seluruhnya yaitu berpisah denganmu pada sebagian waktumu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, tidak ada yang paling baik kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali hanya Allah. Kita tidak minta ada, Allah cipta dengan Rahman Rahimnya kita menjadi ada. Sesudah ada, Allah urusin dan openin kita. Meski kita kurang ibadah, akan tetapi Allah masih terus memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu banyak ragamnya, ada sehat, itu juga rezeki. Keluarga nurut, itu juga rezeki. Anak baik-baik, itu juga rezeki. Di samping dagang laris, itu juga rezeki, paling rendahnya rezeki. Karena itu ada adab yang diatur oleh Islam kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada adab yang diatur bagaimana mestinya kita kepada Allah yang begitu baik kepada kita. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala an menjelaskan ada 14 adab yang harus dijalankan oleh kita kepada Allah. Dan malam hari ini memasuki adab yang ke-10,
11, 12, 13, dan ke-14. Apa adab yang ke-10-nya? Isarul haqqi 'alal batil. Kita kudu mendahulukan yang benar, kudu menjauhi yang batil. Hal yang kagak benar walaupun enak kudu kita jauhi. Yang benar walaupun pahit kudu kita kerjakan sebagai kita akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah adab hamba dengan Allah. Isarul haq. Kita kudu memilih, kudu mementingkan yang benar daripada yang kagak benar. Apa kayak kalau udah enggak benar jangan kita ikuti. Apatah lagi kita berada di akhir zaman, di mana orang lebih senang sibuk memperbincangkan nasab orang lain, tidak memikirkan nasib dirinya, apa bahagia nanti dikubur di akhirat atau sengsara. Maka kita kudu benar-benar mana hak adalah hak, mana batil adalah batil. Hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dengan orang soleh, maka itu adalah harus kita tinggalkan karena itu kebatilan. Ini namanya disebut bergaul dengan Allah. Begitu kita berbicara uang, kalau uang haram mau banyak apatah lagi dikit kita pantang. Inilah namanya isarul haq. Kita kudu mendahulukan yang hak. Jangan sampai kita bawa pulang yang kagak benar, yang akibatnya meracuni keluarga dan anak-anak kita, akan berperilaku menyimpang adanya. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengerti adab, sehingga kita mengedepankan yang batil, bukan mengedepankan yang hak. Inilah yang disuruh oleh agama. Ke-11, adab kita bersama Allah, al-iyasu anil khalqi. Kita kudu putus asa dari makhluk. Jangan banyak ngarep sama orang. Kalau kita banyak bergantung ngarep sama orang, sama makhluk, sama kerjaan, sama jabatan, pasti kita bakalan kecewa. Sebab yang namanya makhluk adalah hamba yang dhaif. Maka ngarepnya sama Allah, Tuhan yang maha kuat, yang maha kuasa. Orang miskin tidak boleh mengetuk pintu rumah orang-orang miskin. Enggak benar. Yang benar orang miskin kudu banyak berharap kepada orang kaya. Jangan ngemis kepada yang miskin lagi. Makhluk, jangan ngemis kepada makhluk, tapi ngemisnya kepada Allah yang maha kaya raya. Ketuklah pintu kemurahan Allah. Jangan banyak berharap kepada makhluk. Banyakin baca surat Al-Ikhlas agar supaya masuk di hati kita Allahus Samad. Allah tempat bergantung hajat kita, bukan makhluk Allah. Bukan makhluk Allah. Seringkali kita dibuat kecewa oleh makhluk Allah. Tapi kalau kita ngarepnya sama Allah, Allah tidak pernah menelantarkan kita. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Semua yang buruk karena akibat ulah daripada diri kita. Maka seorang hamba bersama Allah harus banyak berharap kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Dalam apa saja. Sampai Allah mengata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa,
salni hajatak hatta milha baitika. Musa, ente minta sama saya apa aja kebutuhanmu, hatta garam di dapur yang ente enggak punya, minta mana, minta aja kita. Enggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita Allah ngerti, ngomong aja, ya Rob. Beras ini pendaringan kosong, ya Rob. Bocah lagi ini mau bayaran sekolah, mana motor lagi BPKB-nya ini udah mau mati, ya Rob bagi. Ngomong aja sama Allah, nanti Allah kasih jalan sebab dari makhluk. Jangan bergantung sama makhluk. Berapa banyak orang yang dibuat kecewa karena dia bergantung kepada makhluk Allah. Tapi bergantunglah sama Allah. Adapun nama makhluk putus asa, biasa saja. Hidup di dunia ini biasa aja. Jangan terlalu serius-serius amat. Jangan terlalu puyeng-puyeng amat. Sebab dunia ini lahun wa la'ib. Dunia ini mainan. Kalau orang main mah biasa aja. Kadang menang, kadang kalah. Yang namanya dunia tempat mainan. Kita usaha, kadang untung, kadang rugi, biasa. Kadang sehat, kadang sakit, biasa. Dalam hidup kita bergantungnya sama Allah. Orang yang sakit bergantung kepada Allah jadi tinggi derajatnya, kayak Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi nabi, jadi rasul. Orang miskin yang bergantung kuat sama Allah jadi nabi dan rasul kayak Nabi Isa. Maka kemiskinan kita, kesakitan kita jangan banyak ditulis. Banyak orang sakit ditulis di status, tangannya lagi diimpus, ini meriang. Yang kayak begitu alamat orang bakal sengsara di dunia. Kalau sakit nggak usah diunjukin, unjukin yang enak-enak sama orang. Jangan susah diunjukin. Ini nggak boleh. Yang diunjukin nama Allah baru susah. Sama makhluk jangan. Begitu lihat bagaimana yang namanya orang ngelamar kerja di Sudirman Tamrin, coba kalau diunjukin susah dia butuh kerja, pakai sandal cepit, pakai baju compang-camping, datang ke kantor, kira-kira diterima apa kagak? Kagak, lu nunjukin susah. Yang kagak, pakai jas, pakai dasi, pakai map, pakai tas, keren. Padahal dia lagi susah, tidak diunjukin kepada makhluk. Ama Allah ya, itu adalah adab kita. Sebab kalau kita mengeluh, kesusahan kita diunjukin nama makhluk, pastikan Allah bakal buka 70 pintu kesusahan, mangkinan sengsara. Lihat orang-orang sakit dikit ditulis di status, sakit dikit ditulis di Facebook, di Instagram. Yang kayak begitu bukannya tambah senang hidupnya, tambah sengsara. Kenapa? Berharap biar ada makhluk kasihan sama dia. Salah dia. Berharap sama Allah agar Allah mengasihani dia. Nanti dikirim makhluk sama Allah biar ngopenin kita. Ini adalah adab bergaul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyasu anil khalqi, tidak berpatokan, tidak berpegangan, tidak nyandar sama makhluknya. Begitu. Apakah sama jabatan? Pasti bakal stres kalau dia nggak jadi. Apakah dia sama apa saja dah bergantung sama makhluk, pasti bakalan kecewa. Maka bergantung sama Allah, sabab makhluk, tapi bergantung kepada musabbibul asbab. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bergantung sama Allah, bagaimana kucing masih hidup,
Padahal kerjaan nggak punya, kantor nggak ada, karena dia bergantung sama Allah. Padahal sama air takut, rezekinya ada di air, masih hidup sampai sekarang karena ngarepnya sama Allah. Lihat manusia yang ngarepnya makhluk, sama jabatan ngadepin pensiun stres, ngadepin corona dia stres. Kenapa? Karena ngarep sama makhluk. Dan itu bukan akhlak yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-12, adab kita al-khudu' tahtal haibah. Kita kudu tunduk hati kita dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup jangan sombong. Yang sombong juga mati kayak Fir'aun. Korun mati juga, yang duitnya banyak, sombong mendem. Apatah lagi kita punya motor satu butut, sombong mau ngapain? Begitu. Jagoan, ya Allah, sama sakit gigi aja nangis, itu jagoan. Begitu. Apalagi kita yang bukan jagoan. Begitu. Jadi kita kudu tunduk sama Allah. Jangan kita sombong dalam kehidupan. Sebab itu tidak benar. Begitu, tidak benar. Kita hidup di bumi, maka akhlak kita namanya ngasor, membumi. Jangan gaya kita ngelangit. Apa karena keturunan kita? Apa karena harta kita? Apa karena ilmu kita? Apa karena jabatan kita? Jangan ngelangit. Udah ngasor aja. Kudu rendah hati. Karena itulah adab, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang tidak rendah hati sulit untuk tinggi derajatnya, karena dia adabnya salah. Yang sombong adalah Allah. Boleh, karena semuanya milik dia. Kita mah barang titipan, nggak perlu disombongkan. Ujungnya habis juga. Maka tawadhu'lah kita di dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-13, adab kita bersama Allah, kita kudu patah hati. Kita kudu menyesal di dalam diri kita karena malu kepada Allah kurang ibadah. Kita banyak nyeselnya. Ya Allah, umur kita yang dibuang banyak banget buat sia-sia, nongkrong-nongkrong yang disebut kongres, kongko-kongko, ora beres. Itu banyak. Sedangkan umur yang masih ada tinggal sedikit. Malu kita sama Allah. Kita kecewa, sedih kita sama Allah sehingga umur yang ada dimanfaatkan. Andai kita ibadah banyak, kita pun juga masih merasa dikit. Karena kekuatan yang ada Allah beri kepada kita. Kita kudu malu karena banyak teledor kita dalam ibadah kepada Allah. Ibadah kita masih pas-pasan, tapi pengennya diberikan rezeki berkelimpahan. Ini namanya enggak benar. Maka kita jangan banyak menuntut Allah, tapi tuntut diri kita untuk mengakui kekurang maksimalan kita dalam ibadah kepada Allah. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Aku di sisi hamba-hamba yang hatinya patah karena malu kepadaku, malu sedikitnya ibadah kepada Allah. Dari 24 jam yang diberikan, berapa menit untuk ngebet Al-Quran, berapa menit untuk ibadah, berapa menit untuk baca sholawat? Coba dicek, agar supaya muncul hitung-hitungan kita sebelum kita wafat, sehingga muncul kita kesadaran betapa kita teledor di dalam
bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14, as-sukunu an hiyalil kasbi siqatan bid-dhaman. Kitalah kudu tenang hati kita meski badan capek bekerja nyari duit. Hati kudu tenang, rezeki dijamin sama Allah. Kalau bagian kita enggak bakalan kemana. Kalau memang itu rezeki kita, mesti bakal balik sama kita, walaupun di tengah laut. Kalau bukan rezeki kita, udah di depan kita dimakan kucing, emang itu bukan rezeki kita. Maka hati kita kudu tenang, nggak usah ngoyo dalam hidup. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya mancing, mancing. Hidup ini nyantai, nggak usah ngoyo-ngoyo. Sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala, nggak ketemu dohor, asar, maghrib, isya, subuh, buat apa? Mau nyari duit buat siapa? Buat bini yang bakal masuk surga kita kagak. Buat anak-anak yang kalau kita mati belum tentu ingat kita, bahkan rebutan harta kita. Jadi kita waktunya kerja-kerja, waktunya istirahat-istirahat. Jangan ngoyo dalam hidup. Ngoyo itu enggak benar. Kita kudu yakin ada jaminan rezeki, tapi keyakinan kudu disertai ikhtiar. Burung aja yakin rezeki dijamin oleh Allah, tapi keluar dari sarangnya. Kenapa? Karena wajib ikhtiar. Kita pun juga keluar dari rumah sebagai bentuk ikhtiar, tapi yakini rezeki itu datangnya dari Allah. Yang datang ke warung kita pembeli, itu Allah yang gerakin hatinya. Terima kasihnya sama Allah yang datengin orang-orang datang ke warung kita. Semuanya Allah. Maka penting kita di dalam kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Hambaku, Anda punya tugas-tugas yang kudu dikerjakan, kewajiban kepadaku. Rezeki jaminanku. Andai kau tidak mengerjakan perintahku, aku tidak akan luput, tetap akan aku berikan rezeki. Tapi kau dalam keadaan hina hidupnya. Maka kita kudu ada ketenangan jiwa. Minta sama Allah tuma'ninatul qulub. Maka habis salat kita doa, ya Allah, ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa. Tuhan yang memberikan cahaya langit dan bumi, isi hati kami dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Biar tenang hidup kita, biar tenang. Jangan sampai gundah gulana, jangan sampai stres. Barang yang orang colong ya udah, bukan rezeki kita, tapi di akhirat bakal punya kita. Nggak usah lamun-lamunin. Orang bisanya ngutang doang sama kita, nggak bisa bayar, udah urusan dia. Hidupnya juga paling bakal belangsak kalau di hatinya nggak niat mau bayar utang. Minta aja sama Allah. Anggap aja jenggot dicukur. Jenggot dicukur tuh bukan makin dikit, makin banyak dan lebat. Anggap aja Allah lagi cukur. Udah begitu, biar enggak stres. Daripada bakal ngelamun, miring kanan, miring kiri, miring kiri, miring kanan. Orangnya aja udah ngontrak pergi nggak pakai bilang. Orangnya aja nomor handphone ganti. Mana nyoba kenal kita? Ngapa kita nginget-nginget dia? Salah kita dalam bergaul dengan Allah. Allah Maha Baik. Maka kita kudu as-sukunu an hiyalil kasbi siqatan bid-dhaman. Kita kudu tenang
kita punya hati daripada berbagai upaya pala jadi kaki, kaki jadi pala, sehingga enggak keburu ibadah, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk hidup yang melata di muka bumi semuanya rezekinya dijamin oleh Allah. Apatah lagi kita manusia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang banyak, ada yang dikit. Yang dikit disuruh sabar, yang banyak disuruh syukur. Semuanya bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita kudu tawakal, hatinya berserah diri kepada Allah sesudah kita mengenal bagusnya ikhtiar, sebab Allah adalah Al-Mudabbir, yang maha mengatur, yang maha berencana, dan kita hanya berencana doang. Tuhan perencana, Tuhan pengatur, kita ikhtiar. Kalau pengen punya anak ya dia nikah, dia tidur sama bini. Kalau pengen punya duit ya dia usaha apa ke usahanya. Begitu ikhtiar. Jangan kita duduk-duduk. Ikhtiar. Apa yang kita dapat dari Gojek kita, itulah bagian kita hari ini. Begitulah kita jadi hamba. Bersyukur sama Allah. Jangan kita mengeluh, sebab keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi pastikan tidak akan merubah keadaan. Jangan mengeluh. Kalau mau ngeluh, mau kudu tenang. Selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak abrek-abrekan. Asal kita masih hidup. Kalau kita udah mati, rezeki kita udah habis. Duit yang di bank-bank itu bukan rezeki kita, rezeki ahli waris kita, yang belum tentu ingat sama kita. Kita yang ditanya di kubur, dia yang senang-senang. Sampai kita nggak ibadah malah kita rugi. Maka bukan akhlak seorang hamba dengan Allah. Hamba itu kudu tawakal. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Andai kamu memiliki ketawakalan yang benar sama Allah, pastilah Allah kasih rezeki kayak burung. Dia usaha juga, pergi lapar pulang kenyang, sampai anak-anaknya sukses pada bisa terbang semuanya. Kenapa? Karena memiliki ketenangan jiwa, memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu pasrah hati sesudah ikhtiar. Tapi kalau orang enggak ikhtiar tapi pasrah hati, namanya tawakal. Namanya bukan usaha. Usaha dulu. Sesudah beres usaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka warung kita buka dagangan kita, kalau lah dagang, maka serahkan nama Allah untuk mendatangkan pembeli. Allah Maha Baik. Maka yang datang ke warung kita, itulah bagian rezeki kita. Udah nawar enggak jadi, itu bukan daripada bagian rezeki kita. Tenang aja. Dan ini adalah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Kata Imam Ghazali, 14 adab ini mesti menghiasi sepanjang siang dan malam kita. Hari-hari kita kudu dihiasi dengan 14 adab kita. Kita kudu menundukkan kepala kita. Kita kudu menguatkan konsentrasi kita. Kudu kita lebih banyak diam, tenang anggota tubuh kita, buru-buru menjalankan perintah, menjauhi larangan, jangan menentang takdir, selalu berzikir, senantiasa bertafakkur. Kita mengedepankan yang hak, menjauhi yang batil. Kita kudulah putus asa dari makhluk, berpegangan nama Allah aja. Dan hati kita kudu tawadhu,
dan hati kita kudu terpecah karena kita malu sedikit ibadah kita. Kita kudu tenang jiwa kita. Kita kudu tawakal. Inilah 14 adab yang harus kita jalankan dalam hari-hari kita. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Inilah adab seorang hamba bersama Allah yang tidak berpisah dengan kita. Sedangkan makhluk semuanya bakal berpisah dengan kita. Bahkan kita tidur, kuping kita dijaga oleh Allah sehingga semut enggak masuk, bini kita ngorok, tapi Allah jagain kita. Mulut kita nganga, kecoa enggak masuk, Allah jaga kita. Betapa baiknya Allah dan betapa pentingnya kita menjaga adab hamba dengan Allah. Perilaku inilah yang harus diupayakan oleh kita selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan. Upayakan, kita harus mengamalkan adab-adab hamba dengan Allah. Dengan itu fa insyaallah hidup kita berlimpah barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, hati kita barokah, rezeki kita makin barokah, usaha-usaha kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita bakalan barokah dengan kita memiliki adab yang bagus bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita pelan-pelan tapi pasti mampu mengamalkan adab-adab hamba kepada Allah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala an di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Allah beri kita keselamatan di dunia, keselamatan di kubur, dan keselamatan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa silakan. Kalau tidak ada, doa saja.